الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتحفظه النفحات. وصلى الله وسلم على سيد سادات والقدوة القادة محمد بن عبد الله خير المخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله معدن الحكمة وعمل الأمة وفضل الرحمن وأصحابه نجوم الاهتداء وصابع الاقتداء وتابعهم بإحسان إلى يوم الميقات في كل لحظة أبدا عدد ما حاط به علم الله ومداد كلمة الله تامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائما متلازمين بدوى الملك له وعلى آله وصحبه عدد كل ألف مرة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولدينا والعاصرين والعاصرات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الآباء أمهات الإخوان والأخوات مستمعين والمستمعات حاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para ustaz, ama tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat daerah yang tidak bisa sebutkan satu persatu, wabil khusus DKM, Dewan Keluarga Masjid, Pengurus Masjid Irsyadul Ummah, dan genap pelaksanaan daripada peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua panutan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ilmu, keberkahan kedudukan, keberkahan waktu, keberkahan jabatan, keberkahan harta, yang sehingga keberkahan itu menggiring umat, menggiring kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasi'ah wal afiyah. Nikmat Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di bait Allah, di rumahnya Allah, untuk mengenal sosok makhluknya Allah, makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperingati hari kelahiran Rasulullah dalam keadaan kita diberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis ini tidak keluar dari pengajian ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memanjangkan umur kita dalam ta'ah wal afiyah selama, lalu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah bil khair wal afiyah. Amin ya rabbal. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din.
Adik-adik, suaranya suaranya dikit-dikit volumenya. Pak, Bu yang dimuliakan oleh Allah, acara yang kita lakukan saat ini memperingati hari besar, hari kelahiran Rasulullah SAW, bagian dari apa yang dianjurkan dalam syariat. Makanya kita katakan peringatan, karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, karena memberikan peringatan itu pasti akan bermanfaat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dibaca rombongan Hadroh itu membaca maulid. Maulid yang dinamakan maulid Diaulami. Maulid ini banyak, Pak, Bu. Pembacaan maulid ini banyak. Diaulami, Syaraful Anam, Barzanji, Tiba, Ciputro, Sahibut Tuhur, dan banyak lagi. Semuanya maulid yang kita baca tidak lain, bukan hanya sebatas membaca, tapi kita membaca daripada biografinya Rasulullah SAW. Dengan menggunakan bahasa Arab, kita dah paham. Ada yang sifatnya syair, sebagaimana Diaulami. Ada yang sifatnya cerita, sebagaimana Siftuturah. Dan banyak lagi, ada yang berupa pujian-pujian. Tapi tidak semuanya, seluruhnya itu pembacaan daripada biografinya Rasulullah SAW, menceritakan tentang Rasulullah SAW. Kalau kata ulama, inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita menceritakan orang saleh, kita ceritakan kiai fulan, ustaz fulan, ulama fulan, orang saleh fulan, maka pada saat kita ceritakan, Allah turunkan rahmat kepada kita orang. Cerita orang saleh yang kita ceritakan saat ini, yang kita dengarkan cerita tersebut adalah cerita sumber kesolehan dan sumber rahmat yang Allah turunkan di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Hal yang seperti ini penting untuk kita lakukan, penting untuk kita siarkan, wabil khusus di zaman kita sekarang. Bu, di zaman kita sekarang saat ini, kita pada umumnya tidak mengenal Rasulullah SAW. Kita tidak mengetahui bagaimana sosok Rasulullah. Kita tidak mengetahui bagaimana pribadi Rasulullah. Padahal kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Wabil khusus kita sebagai orang tua, Rasulullah SAW mengatakan, "Addibu auladakum ala thalathati khisal." Didiklah putra putri kalian di dalam 3 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama, hubbu nabiku. Ajarkan putra putri kalian untuk mencintai nabinya, untuk mencintai Rasulullah SAW. Wa hubbu ahli bait. Ajarkan putra putri kalian untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, qiraatul Quran. Ajarkan putra putri kita membaca Al-Quran. Ini secara tertib Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mendidik. Pertama itu ajarkan untuk cinta sama Nabi, cinta keluarga Nabi, baru baca Quran. Sedangkan baca Quran itu bisa dicontohkan, prosesnya gampang. Ajarkan huruf ba, alif, ba, ta, gampang. Kenalkan huruf alif, ba, ta, itu gampang. Af'al zahir, perbuatan yang tampak.
Ajarkan sholat, nampak sholat. Ajarkan puasa, kelihatan. Ajarkan sholat, nampak baca. Tapi kalau ajarkan untuk cinta sama Nabi bagaimana? Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mendidik putra-putri kita cinta sama Nabi. Kita yang di sini adalah anak dari orang tua kita. Harusnya kita ini sudah ada cinta sama Nabi. Tapi orang tua kita mengajarkan. Kita kalau saat ini ditanya cinta tidak sama Nabi, cinta kita jawab. Tapi cinta itu bukan sebatas ngomong. Cinta itu bukan karena saya cinta bukan. Cinta itu bukan perbuatan. Cinta itu amal qalbiyah. Cinta itu perilaku hati, perbuatan hati. Gak bisa instan. Bukan gampang cinta sama Nabi, cinta. Ayo cinta sama Nabi, ayo cinta sama Nabi. Bukan begitu. Cinta Nabi itu tidak seperti itu. Cinta itu makanya tempatnya di dalam hati. Gak gampang orang proses langsung cinta, gak mungkin. Ini butuh latihan. Apa yang pertama? Bagaimana bukan rasa cinta? Cara menumbuhkan rasa cinta yang pertama, yang paling penting apa? Tak kenal maka tak sayang. Kita orang peribahasa kita ini sudah jelas. Tak kenal maka tak sayang. Mengenal dulu akan timbul kepedulian. Contoh Pak Bu, contoh. Sekarang ini kenallah amanah. Contoh Ustaz Windu. Kita kenal sama beliau. Kenal kan? Suatu saat di tengah jalan kalau beliau naik motor, tahu-tahu motornya mogok. Tahu-tahu motor beliau mogok. Kita lewat. Pertanyaannya, berhenti tak gitu? Berhenti tak? Kenapa berhenti? Karena kenal. Pertanyaan berikutnya, saya tidak ingat motor mogok pinggir jalan. Saya tidak. Berhenti tak? Kenapa? Tak kenal. Itu tabiat insan, tabiat seorang manusia. Tabiat seorang manusia ini tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal maka tidak akan timbul kepedulian. Sebagaimana yang terjadi. Kalau beliau mogok, motor kita berhenti pasti kenapa? Kita kenal sama beliau. Pasti akan ada kepedulian. Bahkan kepedulian itu Pak Bu, kita yang tadinya punya hajat kita tunda hajat kita. Berhenti sementara. Punya hajat, punya kepentingan pribadi, itu kita tinggalkan dulu, kita sisihkan dulu. Kenapa? Karena kita peduli. Bayangkan, itu tingkatan kecil. Manfaat kalau kita kenal. Sama bapak-bapak sering sholat di masjid ini. Yang sering sholat di masjid ini, suatu saat dia nggak sholat, yang lain pasti nanya, mana si Fulan? Kok nggak sholat ini? Apa dia sakit? Telepon. Kenapa tak sholat subuh hari ini? Lagi tak kuawo, langsung kita datang. Kita jenguk, si Fulan lagi tak kuawo, si Fulan lagi sakit. Kenapa? Karena kenal. Sekarang yang sakit banyak tak? Banyak, ingat tak? Tidak. Kita akan meluangkan waktu dengan orang yang kita kenal. Kita akan mengorbankan waktu kita. Bahkan di titik kita akan korbankan nyawa kita untuk kita yang kenal. Begitu juga cinta sama Rasulullah SAW. Peribahasa Arab, kalau peribahasa kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Peribahasa Arab mengatakan lam takun mahabbah ila bil ma'rifah. Tidak akan pernah tumbuh rasa cinta kecuali mengenal. Kecuali mengenal. Tak kenal tak akan timbul rasa cinta.
Makanya penting kita mengenal. Kalau ada orang mengatakan cinta itu jatuhnya dari pandangan pertama, pandangan ini mengetahui, melihat. Kalau dia butuh, tidak mungkin dia ngomong jatuh cinta dalam pandangan pertama. Mungkin tidak orang butuh ngomong gitu. Tak mungkin. Kenapa? Karena dia dah ingat. Dia dah tahu. Tahu dulu, kenal dulu, melihat dulu. Begitu juga Rasulullah SAW. Kita kenapa tegak tadi? Tahu tak kenapa kita tegak? Pas mahal qiyam kita tegak. Ya Nabi salam alaika. Kenapa kita tegak? Karena pembacaan terakhir di dalam dia ulami yang dibaca itu adalah ketika Rasulullah lahir. Itu di bacaan syair terakhir itu menceritakan tentang Rasulullah lahir. Maka pada saat itu kita tegaknya apa sunnah? Bukan. Tapi rasa takdim saja, rasa mengagungkan, memuliakan akan hadirnya Rasulullah SAW, akan kelahiran Rasulullah. Maka ulama solihin mengatakan ketika mahal qiyam Rasulullah hadir di tempat kita orang. Kenapa? Karena riwayat mengatakan Rasulullah SAW mengatakan, jika ada orang yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, Allah akan balikkan lagi ruku dan aku akan menjawab salam orang tersebut. Hingga kita tegak memuliakan Rasulullah SAW. Cuma kita tak ingat rasa takdim ini dah ada. Jika kita pikir tegak ni ngapoi wong tegak-tegak kalau ni. Ada apa tegak-tegak ni? Melok juga tegak ni. Tidak paham. Kenapa? Karena tidak tahu. Semakin kita mengenal, semakin akan ada yang berasa perilaku yang luar biasa. Contoh, kita dengan ponakan kita atau cucu kita atau anak kita dapat contoh dengan kelahiran, gembira gitu, tegak gitu, sangat senangnya. Inilah sifat ini yang kata ulama. Sunnah dah, bukan sunnah. Ustaz kalau tidak tegak zaman tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak tegak tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau kita nak tegak juga tidak apa-apa. Rasa tegak yang diajarkan oleh para ulama adalah rasa takdim, rasa memuliakan, mengagungkan akan Rasulullah SAW. Ini perilaku kenapa? Karena mengenal, mengetahui, sehingga timbul kepedulian, pengen tegak untuk mengagungkan Rasulullah. Begitu juga kita mengajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Wabil khusus ummahat, wabil khusus ibu-ibu di dalam tarbiyah terhadap anak-anaknya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-Umm madrasatul ula. Ibu-ibu adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Al-Umm madrasatul ula, kata Rasulullah. Ibu adalah pendidikan pertama bagi putra-putrinya. Anda punya tanggung jawab besar untuk mendidik anak putra-putri Anda. Di dalam apa? Ajarkan putra-putri Anda cinta sama Rasulullah SAW. Begitu juga kita sebagai bapaknya, sebagai kakeknya, mengajarkan putra-putri kita untuk cinta sama Rasulullah. Bagaimana caranya? Woi, nak cinta sama Rasulullah, nak cinta sama Rasulullah, apa seperti itu? Bukan seperti itu. Tapi ajarkan untuk anak mengenal siapa Rasulullah. Bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana cara duduk Rasulullah, bagaimana cara makan Rasulullah, bagaimana cara tidur Rasulullah, bagaimana cara berjalannya Rasulullah, bagaimana pakaian Rasulullah, bagaimana apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ceritakan terus tentang kisah-kisah heroik, kisah-kisah pahlawan, kehebatan Rasulullah. Ceritakan sama anak-anak kita. Anak-anak kita kalau ditanya kenal tak Abu Ipin Upin? Kenal.
Ipin itu berapa banyak rambutnya? Oh, Pak, berapa banyak Ipin itu rambutnya? 3. Tahu gitu. Kenapa? Sampai rambut Ipin kita tahu. Kenapa? Karena nonton tiap hari. Ibunya, bapaknya, teko anaknya melok nonton. Kenal sama Ipin. Pak, bagaimana rambut Rasulullah? Bagaimana perawakan Rasulullah? Kita tidak kenal. Ada seorang ulama yang mengarang kitab Maulid Al-Habsi, Maulid Syirjudud. Beliau bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, seorang wali min auliillah, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Kitab Maulidnya dibaca di mana-mana. Di tempat kita orang, daerah 10, 8, 13, 10, 14, 10, ini ada acara Maulid. Bahkan di sana Pak, Masya Allah, Maulid Isrin 20 malam, Maulid Talatin 30 malam, Maulid Arba'in 40 malam, Maulid Obsen 6, Maulid Sittin 60 malam. Ba'dal Maghrib, setiap Maghrib ada, setiap Isya ada, siang sore ada. Masya Allah, makmur dengan Maulid. Semua Maulid itu menceritakan tentang Rasulullah. Sebagaimana saat ini kita menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW. Ajarkan putra putri kita. Itu Habib Ali Habsi, luar biasa Pak Bu, cinta Rasulullah. Bahkan pujian ulama kepada beliau, a'rafun nas bir Rasulillah, orang yang sangat mengenal Rasulullah SAW. Pak Bu, apa Habib Ali Habsi langsung tumbuh cinta Rasulullah? Tidak. Dia punya seorang ibu yang Masya Allah. Ibunya bernama Syarifah Aluyah binti Husain Al-Jubri, seorang perempuan yang soleha, yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dia punya anak dari kecil. Ini Habib Ali Habsi selalu dididik untuk cinta kepada Rasulullah. Bagaimana cara mendidiknya? Sang ibu akan selalu menceritakan Rasulullah. Nah, ya Ali, Rasulullah itu kalau makan begini Ali. Dikasih contoh. Ali, Rasulullah itu kalau makan baca ini Ali. Ali, Rasulullah itu kalau duduk begini Ali. Ali, Rasulullah itu kalau tidur seperti ini, ngadep sebelah kanan, ngadep arah kiblat, tidur miring sebelah kanan. Itu caranya Rasulullah. Ali Rasulullah kalau tidur bacanya doanya begini. Ali Rasulullah kalau bangun tidur bacanya begini. Terus ini ibunya menceritakan tentang Rasulullah. Selalu ini cerita Rasulullah. Ibunya selalu menceritakan Rasulullah. Ali Rasulullah itu pernah dalam suatu perjuangan seperti ini. Kenangannya Ali Rasulullah itu kuat, hebat, badannya tegap, ganteng orangnya Ali. Ini anak dari kecil diceritakan kisah Rasulullah. Selalu sang ibu menceritakan tentang kisah Rasulullah. Sampai Habib Ali kecil ini setiap hari ceritanya Rasulullah. Setiap hari ceritanya dengar cerita dari ibunya Rasulullah. Sampai suatu saat ibunya ngomong sama Habib Ali Habsi yang pada saat itu masih kecil, karena sudah tahu Habib Ali Habsi ini orang yang sudah kenal sama Rasulullah. Ibunya ngomong, apa yang ngomong ibunya? Ali, mulai sekarang Ali bukan anak Umi. Anak kecil Pak, begitu nangis, enggak, Ali anak Umi. Bukan, Ali bukan anak Umi. Ali anak Umi. Ali bukan anak Umi kalau Ali belum mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ali bukan anak Umi kalau Ali belum ketemu Rasulullah SAW, belum mimpi ketemu Rasulullah. Bayangkan ini anak kecil, tarbiyah ibunya. Lalu sang Ali ini mengatakan kepada ibunya, Umi gimana Ali bisa mimpi Rasulullah? Ali harus banyak-banyak sholawat. Ali harus ceritakan terus Rasulullah. Ali dengarkan terus cerita Rasulullah.
Ali harus pikirkan pengen ketemu Rasulullah. Gimana kalau Ali pengen ketemu si Fulan? Begitu juga pengen ketemu Rasulullah. Ini cerita sang ibu mendidik anaknya. Anaknya nangis. Ali pengen jadi anak Umi. Ali bakal jadi anak Umi kalau Ali sudah mimpi ketemu Rasulullah. Ada di antara kita seperti itu. Sampai suatu saat apa yang terjadi? Pagi-pagi Habib Ali Hafiz bangun pagi-pagi melapor sama Uminya. Umi, sekarang ini Ali anak Umi. Sekarang ini Ali anak Umi. Semalam Ali mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu apa yang dikatakan oleh Ali Hafiz? Ali, Umi tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ali untuk Umi? Apa ya Ali? Rasulullah kirim salam untuk Umi. Rasulullah kirim salam untuk Umi. Masya Allah. Mahabbah, cinta, amal qalbiyah, perilaku hati, perbuatan hati yang timbul karena saling mengenalkan kepada kita orang. Begitu juga ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana cara kita untuk mengenal Rasulullah? Ini acara baru setiap tahun saja. Seberikutnya enggak. Kita dengan cerita Rasulullah kapan acara maulid? Di rumah enggak, di sekolah apalagi. Kita sangat minim pelajaran tentang sejarah Rasulullah. Sangat minim tentang cerita Rasulullah. Bahkan di antara kita, Pak Bu, maaf, ada yang mengatakan perkara kita yang kita lakukan seperti ini adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Suatu hal yang dilarang oleh Rasulullah. Naudzubillah. Masa yang mengarang, masa yang begini untuk mengenal Rasulullah kita nggak boleh, nggak ada dalilnya. Gimana nggak ada dalilnya? Sahabat nggak melakukan, gimana sahabat mau melakukan? Karena sahabat melihat Rasulullah. Sahabat melihat Rasulullah. Apa yang mau diceritakan tentang Rasulullah? Karena sahabat melihat langsung dari matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat menceritakan dengan tabi'in, bagaimana para tabi'in yang tidak melihat Rasulullah. Banyak riwayat-riwayat hadis dari sahabat-sahabat menceritakan tentang Rasulullah, perawakan Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, perjuangan Rasulullah, diceritakan kepada para tabi'in. Bahkan Pak Guru, Allah menceritakan tentang nabi-nabi yang lain kepada Rasulullah. Allah ceritakan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah berbagai macam para nabi. Allah ceritakan kepada Nabi di dalam Al-Quranul Karim. Menceritakan sama baca tadi Maulid Afi, Maulid Yaulami, cerita tentang Nabi Muhammad. Tidak lain hanya cerita. Kenapa Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad cerita-cerita yang apa? Kenapa Allah ceritakan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Musa, Nuh dan berbagai macam kepada Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Allah katakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nutabiqu bihi Adam. Tidaklah kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad nabi-nabi sebelum engkau, tidak lain kecuali hanya untuk supaya hatimu supaya kuat ibadah kepada Allah, tabah menghadapi perjuangan ini. Itu tanpa dengarkan cerita Nabi, dengarkan cerita orang-orang solihin. Kita orang sibuk dengan urusan duniawi kita, buka HP, bacanya politik, saling hujat ini, saling hujat itu. Selalu yang kita lihat urusan duniawi, selalu yang kita lihat. Jarang kita dengarkan cerita Rasulullah. Bukan ceramah saja soal cerita orang. Maka hal-hal yang seperti ini Pak, lakukan setiap saat. Ceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita tentang cerita-cerita Rasulullah SAW. Semakin mereka mengenal, semakin mengetahui, maka akan semakin kuat rasa cinta mereka kepada Rasulullah. Itu caranya, proses hati kita dengan sebagaimana cara kita mengenal Rasulullah SAW. Ini yang pertama, Pak Bu. Bagaimana supaya hati ini cinta sama Rasulullah? Mulai sekarang pulang, Pak Bu, belajar, cari tahu tentang Rasulullah. Bukan hanya politik saja yang dilihat, tapi ketik tuh Google-nya, gunakan HP-nya, cerita-cerita Rasulullah, cerita-cerita sahabat, cerita-cerita keluarga Rasulullah SAW. Ajarkan juga untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Ajarkan kepada mereka untuk cinta. Bagaimana kita kenali siapa mereka keluarga Nabi Muhammad. Pak Bu, ada berapa anak Rasulullah? Ada berapa? Ada berapa? Ada 7. Pak Bu, anak Rabi Ahmad ada berapa kok? Hafal kalau anak Nabi tidak hafal. Anak Nabi dewek kita tidak tahu. Nabi ada Nabi. Di antara kita kadang kaget, kemana Nabi yang punya anak? Tidak tahu kita, Nabi punya anak berapa? Tak mana lah tempo ini cinta. Amun Nabi dewek kita tidak kenal. Siapa nama-namanya? Yang pertama, Qasim. Yang kedua, Abdullah. Qasim nama Abdullah wafat masih kecil, belum namai kenabian. Yang ketiga, siapa? Yang ketiga, Zainab menikah dengan Rabi bin Az, punya anak mereka Ali dan Umamah. Punya anak dua ekor, Ali dan Umamah. Ali meninggal masih kecil, cucu Nabi. Umamah sampai besar. Pernah ada kita ketika Nabi sholat, ada budak kecil naik, cucunya Nabi di pundak Nabi. Pernah kita tu? Pernah? Siapa yang naik itu? Bukan Hasan Hussein. Umamah, anaknya Zainab. Ini sampai besar Umamah, cucu Nabi dari anaknya Zainab. Yang keempat, siapa? Ummi Kalsum. Yang kelima, Ruqayyah. Ummi Kalsum dan Ruqayyah nikah sama siapa? Utsman bin Affan. Ketika salah satunya meninggal, Rasulullah nikahkan lagi kepada putrinya, kepada Sayyidina Utsman. Makanya Sayyidina Utsman itu dikenal apa? Dzunurain, wong yang punya dua cahaya Rasulullah SAW, karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Lalu yang keenam siapa? Fatimah. Fatimah nikah sama siapa? Sayyidina Ali. Punya anak berapa ekor? Berapa ekor? Berapa ekor? Yang pajak jawab ada jual hadiah. Minta untuk DKM. Cuma tahunya 2 ekor be. Hasan Hussein itulah. Ada berapa? Tuh. Hai umat Nabi, hai yang mengaku cinta sama Nabi, berapa anaknya Fatimah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa? Ada 6. 3 lanang 3 betina. Didengarkan nih, 3 lanang 3 betina. Yang lanang siapa be namanya? Hasan, Hussein. Siko lagi siapa? Siko lagi siapa? Muhsin. Hasan, Hussein, Muhsin. Kita kenalnya Hasan Hussein. Kenapa Hasan Hussein? Muhsin kita dah kenal. Muhsin ini meninggal masih kecil. Meninggal masih kecil. Yang betina
Ada 3, siapa namanya? Oh Pak, siapa nama 3 ekor ini? Tahu namanya? Siapa namanya? Yang pertama Zainab, yang kedua Rogaya, yang ketiga Ummul Kulthum. Pertanyaannya, 3 ekor ini nama siapa? Nama siapa? Tahu dah nama siapa? Nama bibiannya. Fatimah itu menunjuk nama dulunya. Sama seperti nama Rasulullah SAW ketika tunjuk nama anak. Ini penting kita biar paham. Jadi anak cucunya Rasulullah sama dengan nama anak-anaknya Rasulullah. Tidak tunjuk nama yang keren-keren, tidak. Apalagi nama artis, apalagi nama bola. Ini banyak kita Pak Mama tunjuk nama anak. Nyingungnya apa sing Google. Yang lucunya tadi, apa yang ada di Google itu ditunjuknya namanya antik sebasinan, pakai ada artinya pula. Ngomong bahasa Arab sama sekali bukan bahasa Arab, bukan nama bahasa Arab sama sekali. Jadi yang kalau nak bertanya jangan bertanya sama saya Google, bertanyalah Ustaz. Ini tunjuk nama dari mana, apa artinya? Tak tahu Ustaz, namanya bagus artinya. Ingat dari mana? Saya Google. Ini bahasa Arab Ustaz, bukan sama sekali bahasa Arab. Jadi hati-hati tunjuk nama anak. Lalu yang terakhir anaknya Rasulullah siapa? Yang ketujuh, yang terakhir siapa? Ibrahim, meninggal di kota Madinah masih kecil. 6 ekor ini ibunya siapa? Ibunya adalah Khadijatul Kubra. Ibrahim ibunya siapa? Ibrahim ibunya siapa? Siapa? Maryatul Qibtiyah. Pak, kita sangat minim mengenal Rasulullah. Sangat minim sekali kita tahu tentang Rasulullah. Di majlis ini, di masjid ini ada Pak majlis, ada kitab yang membahas tentang Rasulullah. Ada. Beliau ini tadi anak tanya kita apa yang belajar, kitab Syama'il. Kita tentang Rasulullah. Tiap hari apa? Malam Sabtu tinggal duduk dengarkan kita Rasulullah SAW. Kita ni maulid semangat hadir, majlis taklim tak pernah hadir. Apa nak kita diundang terus untuk bisa hadir majlis taklim? Ini yang pertama Pak, cak mana cara kita cinta Rasulullah. Kena cinta keluarga Rasul. Lalu yang kedua yang paling penting, cak mana supaya kita cinta Rasulullah? Kita harus menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus hidupkan syariat Nabi. Kita harus hadirkan Nabi itu selalu di rumah kita. Sunnah-sunnah Nabi hidupkan. Di zaman kita sekarang ini Pak, berbeda pandangan mereka tentang hukum. Kalau kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, perkara sunnah kita tinggalkan. Apa sunnah? Sunnah juga bukan wajib, ditinggalkannya. Sebaliknya perkara yang makruh juga Ustaz, bukan haram, tidak apa-apa. Perkara makruh digawekannya. Beda mereka orang solihin, beda mereka orang-orang solihin. Mereka lakukan perkara itu kenapa? Mereka jawab bukan perkara sunnah, tapi mereka jawab karena Rasulullah melakukannya, kami lakukan. Ketika meninggalkan perkara itu apa? Mereka katakan ini perkara tidak disenangi oleh Nabi, dan kami tinggalkan juga. Kita ini lebih terfokuskan dengan hukum, bukan dengan titik beratkan kepada Nabi Muhammad. Makanya jangan dilihat dari hukumnya, tapi lihat ini adalah perilaku Rasulullah, perbuatan Rasulullah, karena rasa cinta kita. Lakukan solat ba'diyah ba'diyah bukan karena sunnah, bukan karena sunnah, tapi karena Rasulullah lakukan, kita lakukan. Lakukan ba'diyah ba'diyah, lakukan duha, lakukan witir, lakukan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidur sebelah kanan, hidupkan sunnah-sunnah Nabi.
datangkan Nabi di dalam kehidupan kita, datangkan Nabi di dalam rumah tangga kita, supaya ini cerita Nabi luar biasa. Orang baru yang mendatangkan Nabi dalam kehidupannya pasti dan pasti akan mendapatkan kebahagiaan oleh Allah. Banyak kita dengar cerita Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah seorang perempuan yang Masya Allah yang mengasihi Nabi. Pak, Bu, kenapa Halimatus Sa'diyah mengasihi Nabi? Tahu tak? Kenapa Nabi itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah? Apakah Nabi ada hubungan dengan Halimatus Sa'diyah? Tak kati hubungan sama sekali Halimah. Apa sebabnya? Sebabnya kota Mekah itu adalah kota metropolitan pada zaman Nabi. Kenapa? Karena kota Mekah adalah pusat ibadah. Ada Ka'bah. Jadi pusat ibadat. Jika di situ pusat ibadat, maka di situ akan jadi pusat apa? Perdagangan. Jadi orang-orang kota luar kota itu akan selalu masuk, sehingga bercampur perilaku mereka. Maka di kota pendidikan anak itu sangat jauh dibandingkan di desa. Orang-orang yang punya harta nggak mau didik anak mereka di kota, mereka mau kirim ke desa-desa. Ada satu kabilah, ada satu suku, namanya suku Sya'ad, Bani Sya'ad. Ini satu suku ini ada suku yang terkenal mendidik anak-anak orang kota. Kenapa? Karena terkenal bahasa Arab yang sangat bagus, karena terkenal perilaku yang sangat bagus, karena terkenal dengan kehebatan mereka, pertarungan mereka. Itu Bani Sya'ad. Jadi Bani Sya'ad ini satu suku ini, mereka ini terbiasa menguruskan orang kota. Jadi orang kota itu suka naruh anaknya di sana dengan bayaran. Suatu saat musim untuk mengambil anak orang kota, mereka datang semua rombongan, termasuklah Halimah dengan suaminya naik keledai. Miskin, Halimatus Sa'diyah ini miskin, menunggangi kuda keledai tersebut. Rombongan sudah sampai masuk mengambil anak-anak orang kota. Ini sudah sampai, orang ini pada mau pulang, sudah balik lagi. Halimah mencari, ternyata termulah mendengarkan kabar ada seorang janda punya anak laki-laki. Tapi yang didengar ini Halimah ini adalah seorang perempuan miskin, Siti Aminah miskin. Didatangi, diketok, ditawarkan, mau nggak anak kau kami urus. Kata Siti Aminah apa? Aku tidak punya uang untuk membiayainya. Maka apa yang terjadi? Ini Halimah melihat Rasulullah digendong. Setelah menggendong, cinta luar biasa Halimah kepada Rasulullah. Lucu Rasulullah. Akhirnya semangat, ya sudah, nggak usah bayar, biar kami yang urus. Ini keledai yang tadinya lemah, ketika dinaikin oleh Rasulullah, semangat, senang. Bahkan rombongan dalam riwayat itu dua. Rombongan tersebut sudah masuk kepada dua. Rombongan tersebut sudah masuk kepada dua. Apa yang terjadi, Pak, Bu? Yang terjadi itu rombongan sudah masuk duluan, disusul oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian Halimatus Sa'diyah ini, Pak, Bu, adalah orang yang miskin, bahkan memberikan makan saja susah kepada anak-anaknya. Pada saat itu apa yang terjadi? Ini Halimatus Sa'diyah ketika menghadap Rasulullah, menggendong Rasulullah, membawa Rasulullah ke rumahnya. Allah berikan kebahagiaan kepada Halimatus Sa'diyah. Allah berikan rezeki yang luar biasa kepada Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena membawa Rasulullah SAW ke rumah. Begitu juga diri kita, ya. Kita orang ini, Pak, Bu, dalam menghidupkan syariat Nabi dalam kehidupan kita, dipastikan akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita orang. Pernah ada satu cerita lagi. Ini cerita yang terakhir, Pak, Bu. Dalam cerita mukjizat Nabi Muhammad SAW, pernah mendengarkan cerita dari Habib Muhammad
bin Husain bin Syihab al-Yarham. Disebutkan dalam kitab Nawadir. Cerita ada seorang sahabat Nabi datang mengajak Rasulullah untuk mengajak makan ke rumahnya. Sahabat ini ngomong, "Ya Rasulullah, aku dan istriku pengen ngajak kau makan ya Rasulullah ke rumah kami." Oh, Masya Allah, diterima oleh Rasulullah. Senang Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, "Kapan?" "Besok ya Rasulullah." "Besok siang ya Rasulullah." "Baiklah," kata Rasulullah. Subhanallah. Besok paginya ini sahabat siap-siap. Apa yang dilakukan? Sahabat bawa kambing. Dan sahabat ini punya 2 anak laki-laki masih kecil. 2 orang putra yang masih kecil, sang kakak dan sang adik. Ini sahabat bawa ke belakang itu kambing. Oleh sang sahabat pagi hari langsung dipotong ini kambing. Setelah dipotong itu ditinggalkan kambingnya. Ditinggalkanlah pisau tersebut. Sang anak, sang putra tersebut melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya. Ini sahabat masuk ke rumah, siap-siap sama istrinya. Apa yang terjadi? Maka sang kakak mengambil pisau tersebut, lalu menggulingkan adiknya tersebut, lalu dipotonglah leher sang adik tersebut, sehingga meninggallah sang adik tersebut. Anak-anak, apa yang terjadi ketika sahabat ini melihat? Menangis sahabat, teriak sahabat. Sang ibu pun pas ibunya istrinya melihat apa yang terjadi, menangis mereka orang. Melihat sang putranya dalam keadaan meninggal dunia. Kesedihan yang luar biasa yang terjadi. Kehilangan putra di hari dia akan mengundang Rasulullah SAW. Apa yang terjadi pada saat itu? Maka sang suami ngomong kepada istrinya, "Wahai istriku, Rasulullah bakal datang. Rasulullah bakal makan di rumah kita hari ini. Tidak selayaknya kita menampakkan kesedihan kita akan kehilangan putra kita." Maka sang istri mendengarkan Rasulullah bakal datang, berubah rasa sedih itu. "Baiklah wahai suamiku, lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan? Kita sembunyikan dulu putra kita ini di dalam kamar. Kita persiapkan karena Rasulullah bakal datang ke rumah kita." Masya Allah, ini seorang sahabat dengan istrinya langsung bergegas merapikan tempat tersebut, lalu memotong kambing tersebut, menyiapkan memasak kambing tersebut dengan enak. Sunyi memikirkan di sisi lain anaknya meninggal dunia, di sisi lain Rasulullah bakal datang ke rumahnya. Apa yang terjadi Bapak? Subhanallah. Pada waktu yang ditentukan Rasulullah SAW datang. Di pertengahan jalan datang malaikat Jibril memberikan kabar, cerita tentang apa yang terjadi kepada keluarga tersebut. Kemudian Rasulullah berjalan lagi, melanjutkan perjalanan. Diketok pintu tersebut oleh Rasulullah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka sahabat. Subhanallah, ini sahabat yang tadinya antara sedih dan senang melihat Rasulullah, lupa kesedihan tersebut, gembira, senang Rasulullah. Istrinya melihat Rasulullah datang, senang, gembira. Itu sang istri, lupa kesedihan bahwasanya putranya pada saat itu meninggal dunia. Masya Allah, menjamu Rasulullah dengan kebahagiaan. Tidak sedikit pun sahabat itu menampakkan wajah sedih apa yang terjadi kepada sahabat itu kepada Rasulullah. Makan mereka orang. Setelah makan, selesai makan, lalu setelah makan selesai, Rasulullah bertanya, "Mana putramu ini ya Rasulullah? Yang satu lagi di mana?" "Ada di dalam kamar ya Rasulullah, lagi berbaring ya Rasulullah." Sahabat menyembunyikan cerita itu sama Rasulullah. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Wahai sahabat, sebelum aku datang ke rumahmu ini, di dalam perjalanan malaikat Jibril sudah mengasih kabar tentang apa yang terjadi kepada engkau.
Lalu sahabat itu pun menangis jadi-jadinya, menceritakan hal itu sama Rasulullah SAW. Sang istri pun pecah tangis rumah tersebut dengan cerita sang suami tersebut. Menangis di hadapan Rasulullah, menceritakan apa yang terjadi kepada putranya yang wafat tersebut. Lalu setelah cerita tersebut, Rasulullah bertanya, kemana? Di mana putramu? Bawa aku ke situ. Maka Rasulullah dibawa ke rumah. Lalu dibaringkan, dilihat oleh Rasulullah sang putra tersebut, lehernya hampir terputus. Apa yang terjadi? Lalu Rasulullah SAW mengusap leher sang anak tersebut, lalu mengucapkan dengan kalimat yang luar biasa. Dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu anak hidup kembali. Mukjizatnya Rasulullah SAW. Ketika sang anak itu hidup kembali, gembira sang suami istri, orang tua daripada anak tersebut, sahabat tersebut bergembira luar biasa. Kenapa? Karena mereka bergembira akan datangnya Rasulullah SAW ke rumah mereka. Begitu juga kita orang, Pak, Bu. Jika kita orang selalu menghadirkan Rasulullah dalam rumah kita, menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita, menghadirkan Rasulullah di dalam pekerjaan kita, selalu bersalawat kepada Rasulullah, maka niscaya dan niscaya dipastikan sebagaimana kata Rasulullah, orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah tidak tempat hammak wa yafardammak, kata Rasulullah. Kalau begitu Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa engkau, dan Allah akan melepaskan segala macam kesulitan yang ada kepada dunia wal akhirah. Begitu juga diri kita, ikhwanul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita memperlawan, memperbanyak menghidupkan Rasulullah dalam kehidupan kita orang, sudah dipastikan kita akan bahagia dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua dalam hadir majlis ini akan diberikan senantiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah berikan kesempatan untuk mata kita, hati kita bisa memandang wajahnya Rasulullah ya qadatan bil manam, dalam keadaan tersadar ataupun dalam keadaan mimpi. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita bisa memandang wajahnya Rasulullah SAW. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir dalam majlis ini, yang dalam keadaan kesulitan diberikan kelepaskan dari kesulitannya, yang dalam keadaan kesusahan diberikan kebahagiaan oleh Allah, yang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya hutang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu, yang belum mempunyai jodoh diberikan kemudahan untuk mendapatkan jodoh, yang belum punya anak mudah-mudahan diberikan anak keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Dan memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu minta Allah untuk diri kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita dari kaum muslimat, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang-orang yang pernah kita dolimi atau yang mendolimi kita dari kaum muslimat. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, khair wal afiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. Ayo Pak, angkat suaranya. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat tahiyya alaiha nahya wa alaina nahmud alaiha naf'al insyaallah ta'ala min al-amin.
آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم نبيين أفضل المرسلين وشرعة الحاملة المقربين. اللهم أعذنا بعلمي زينا بعلمي وأكرمنا بالتقوى جميلا بالعافية يا أرحم الراحمين. إلهنا بحرمة حسن وأخي وجدي وبني وأمي وأبي نجينا من الغام الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تحيي قلوبنا بنور المعرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada kata-kata yang tidak baik, ucapan tidak baik, perilaku yang tidak baik, ana pribadi minta maaf, minta ridha dan ikhlasnya, dan juga minta doanya mudah-mudahan bisa istiqamah dan ikhlas. Hadza ma'akum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.